Tapi yang pasti adalah waktu saya sendiri tidak terlalu siap untuk menghadapi lingkungan yang kemudian memberikan tekanan-tekanan tertentu, itu membuat saya bereaksi negatif juga. Sehingga dia tidak lagi bisa menjadi manusia sebagaimana dirinya secara utuh, bukan karena dia tidak mau menerima keberadaan kelemahan dirinya, tetapi karena tekanan itu tidak berhenti ya. Jadi orang yang keluarganya broken, anaknya pasti broken, itu nggak begitu juga. Ada juga keluarga yang baik-baik, lalu anaknya jadi rusak juga, ya ada juga gitu. Kita akan melihat, ini adalah bagian yang keempat dari seri eksposisi 1 Samuel. Kita akan mencoba melihat ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-18. Nah, saya akan bacakan bagi kita sekalian. 1 Samuel pasal 18. Nanti kita nggak baca semua, tapi nanti dalam penjelasannya kita akan melihat keseluruhan bagian ini. Ayat yang pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu dan rekan sekalian, malam hari ini kita akan belajar dan mengangkat sebuah tema, yaitu memahami luka seorang murid Kristus ya, melalui 2 cerminan tokoh, yaitu tokoh Daud dan Yonatan, dan juga Saul dengan Daud. Jadi ini menarik karena di dalam komposisi pasal 18 tentu saja bukan tidak ada pesan apapun ketika kisah Daud dan Yonatan pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-5, lalu kemudian disandingkan dengan ayat yang ke-6, yaitu ketika Daud berjumpa dengan Saul. Nah, dari relasi Daud dan Yonatan, Daud dan Saul ini kita bisa banyak belajar sebenarnya dari kitab 1 Samuel ini. Ini saya pikir juga sangat relevan ya di tengah-tengah kehidupan kita dalam situasi yang seperti ini. Nah, kita percaya bahwa setiap orang, saudara sekalian, tanpa terkecuali itu mempunyai sebuah pengalaman masa lalu yang beragam. Ya, ini lagi-lagi biasanya lebih banyak disoroti di dalam konteks psikologi biasanya ya. Jadi ada pemahaman misalnya membuat genogram, ya, membuat sebuah perjalanan runtut keturunan, lalu melihat ada kejadian-kejadian yang terulang di dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kalau ada perceraian, ada divorce, so biasanya nanti ada dari keluarga istri,
keluarga mama, keluarga papa kita, atau keluarga engkong, atau yang lainnya, atau kakek, atau nenek gitu ya, itu biasanya ada yang berulang. Nah, biasanya orang menyelidiki dari sudut keturunan seperti itu. Dan ini sekali lagi tidak salah, walaupun kita tahu bahwa ilmu psikologi adalah ilmu survei ya. Jadi ilmu survei itu tidak ada yang sifatnya itu mutlak, tidak ada 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi orang yang keluarganya broken, anaknya pasti broken, itu nggak begitu juga. Ada juga keluarga yang baik-baik, lalu anaknya jadi rusak juga, ya ada juga gitu. Jadi tidak melulu demikian biasanya kalau dalam sorotan psikologi. Tapi kita akan coba melihat ini di dalam sorotan teologis dalam konteks Daud dan Yonatan, Daud dan Saul. Nah, tidak hanya pengalaman yang menyenangkan tentunya kita pernah alami, tapi juga ada banyak hal yang menyakitkan, dan semua kenangan itu membekas seperti sebuah materai atau seperti sebuah amplop yang dibuka paksa seperti lem ya. Jadi walaupun tetap terbuka tapi menyisakan banyak cacat-cacat, tidak seperti kondisi yang pertama. Kesulitannya adalah kalau kita melihat masa lalu yang buruk itu kemudian juga mengendalikan. Jadi menguasai cara kita mengambil keputusan dan tindakan-tindakan yang kita alami. Sehingga setiap kali kita berelasi dengan orang lain, kita mudah baper, kita mudah sensitif. Bahkan ada dalam kondisi tertentu, beberapa orang di dalam buku yang saya pernah baca, itu mengalami sifatnya apa ya, seperti depresi, tapi juga dia nggak bisa mengatakan itu adalah sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Jadi dia merasa ada goncangan dalam hidupnya, tapi dia nggak bisa mendiagnosa apa yang sebenarnya telah terjadi dalam kehidupannya. Nah, ini kan menarik ya, sebuah buku namanya Mendambakan Kerajaan, James K.A. Smith ya. Dia mengatakan sebuah kalimat yang sangat menarik. Manusia pada dasarnya itu afektif sebelum dia menjadi manusia kognitif. Ya, manusia itu pada dasarnya adalah manusia afektif. Jadi kalau kita ngomong tentang saya berpikir jalan pulang, sebenarnya kita tidak berpikir jalan pulang, kita sebenarnya sedang merasakan jalan pulang. Makanya kalau kita kesasar, kita bisa ngomong begini, rasanya kayaknya aku lewat sini deh, kayaknya aku lewat sini. Jadi ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu memang dikontrol oleh unconsciousness, sebuah alam bawah sadar yang tertanam di dalam kehidupan kita, yang kemudian itu juga terdistorsi dengan kehidupan masa lalu. Oleh karena itu, poin penting pada malam hari ini kita akan belajar dari konteks Daud, Yonatan, dan Daud dan Saul ya. Coba kita lihat pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, nah kalimat yang dipakai di dalam firman Tuhan dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa dengan jiwa Daud ya. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, kalimat ini, kalimat di dalam konteks bahasa Indonesia itu ada kata berpadu ya. Kalau melihat terjemahan bahasa Inggris yang lain, misalnya NIV, dikatakan demikian. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit. Jadi kata one itu di konteks terjemahan bahasa Indonesia jadi kata berpadu. Jadi frase tentang berpadu sebenarnya itu lebih menekankan di dalam konteks bagian ini yang bisa digambarkan di dalam ayatnya yang ke-3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jadi sebenarnya inilah sebuah konsep teologis yang menarik di dalam kekristenan, saudara sekalian. Bahwa berpadu itu, satu, itu menjadi gambaran tentang kesatuan bagaimana Kristus dengan jemaatnya, atau kita menggambarkannya seperti sebuah relasi dalam rumah tangga suami dan istri. Tapi kita harus hati-hati karena istilah ini memang tidak terlalu sering muncul di dalam perjanjian lama. Tapi istilah ini digambarkan seperti istilah Yesus dengan sahabatnya yang disebut kamu tidak lagi hambaku, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi, tapi engkau adalah sahabatku. Jadi persahabatan ini merupakan sebuah gambaran tentang kisah kasih yang sangat dalam, dan kita harus melihatnya terlepas dari segala hal yang berbau seksualitas ya. Jadi beberapa rekan saya harus menggarisbawahi ini karena ada banyak orang yang kemudian mengambil konteks bagian ini untuk mengambil sebuah posisi bahwa homoseksualitas itu mungkin di dalam kekristenan. Ini kesalahan fatal sekali ya. Jadi ini tidak berkaitan dengan sebuah bentuk homoseksual karena kita harus memisahkan antara seks dan cinta. Cinta dan seks itu dua hal yang berbeda ya. Karena ada orang bisa bermain seks itu tanpa cinta.
Nah, cinta itu sendiri adalah sebuah gambaran yang menjadi sebuah esensi. Jadi gini, cara kita mengekspresikan cinta itu bisa berbeda-beda, ya. Termasuk juga pada waktu kita bersahabat atau kita juga menikah, ya. Tidak selalu orang yang punya hubungan seksual rumah tangganya itu baik, itu menggambarkan mereka saling mencintai. Belum tentu juga sebenarnya, karena itu hanyalah satu bagian dari keseluruhan kisah tentang cinta yang sesungguhnya. Maka kita harus memisahkan antara gairah seksualitas dengan cinta itu sendiri. Nah, dalam konteks inilah kita bisa memahami nih sebenarnya bahwa penjelasan mengenai persahabatan ini diperlukan dalam rangka relasi yang menjelaskan sebuah gambaran tentang Kristus dengan jemaatnya, Kristus dengan orang-orang yang dicintai dan ditebus di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, gambaran itulah yang digambarkan dia mengasihi Yonatan seperti dia mengasihi dirinya sendiri, ayat yang keempat. Nah, penjelasan mengenai persahabatan ini, saudara sekalian, diperlukan dalam rangkaian relasi ini supaya memahami tentang kontras apa yang terjadi antara Daud dan Yonatan dengan Daud dan Saul. Sebuah komentarnya mengatakan demikian. Seseorang ditarik kepada yang lain bukan hanya oleh daya pemersatu dari selera dan kualitas yang sama, tetapi karena pengakuan dan kekaguman akan suatu kualitas yang tidak ada dalam dirinya sendiri. Ya, jadi ini menarik sekali. Komentarnya mengatakan persahabatan Daud dan Yonatan menjadi gambaran bahwa ada pengakuan dan kekaguman akan suatu kualitas yang bukan hanya sama yang dia miliki dan orang lain miliki, tetapi justru ketika dia bisa melihat ada kekurangan dalam dirinya dan kemudian itu bisa dipenuhi dari keberadaan orang lain. Kita berusaha untuk menambah kekurangan dari kehidupan kita dengan cara mengambil bagi diri kita sendiri apa yang mungkin di dalam keunggulan orang lain. Nah, itu adalah sebuah bentuk persahabatan. Nah, ini kan saudara sekalian, ini sangat luar biasa karena kita yakin inilah menjadi konsep dasar yang sinonim, paralel ya paling enggak dengan apa? Dengan Alkitab dalam Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus itu bagaikan anggota tubuh Kristus. Makanya Paulus memberikan sebuah gambaran kalau misalnya kaki atau tangan terantuk, maka bagian organ yang lainnya akan merasakan sakit yang sama gitu. Nah, ini kan menjadi PR besar buat gereja yang hari-hari ini cenderung seperti individualistik. Lu gue ya. Asal lu nggak ngerepotin gue nggak apa-apa lah. Ya, gue bantu apa segala macamnya. Tapi kalau misalnya sudah mulai ngerepotin, kayaknya itu bukan bagianku lagi. Nah, ini gambaran yang harusnya menjadi refleksi di dalam persahabatan Daud dan Yonatan ini, menjadi gambaran bahwa ada sesuatu yang kita sadar bahwa orang lain bisa melengkapi diri kita di dalam sebuah bentuk persahabatan di mana kita ini bisa belajar lebih bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Makanya saudara sekalian, kita tetap berusaha ya di dalam kondisi seperti ini juga menggunakan segala macam cara untuk punya satu relasi hubungan yang cukup dekat ya di dalam konteks persahabatan, supaya kita memahami bahwa apa yang saya butuhkan itu bisa dipenuhi dari keberadaan orang lain atau saudara-saudara kita yang ada. Mungkin kita bisa memahami bagaimana Daud dan Yonatan ini bisa saling bersahabat walaupun mereka itu sebenarnya lahir dalam sebuah situasi yang tidak ideal. Jadi ini kan yang kita mau lihat gambarannya ya, Daud dan Yonatan pada waktu mereka bersama-sama bersahabat, apakah Daud dan Yonatan tumbuh dalam situasi atau masa lalu yang baik? Ya tentu saja tidak. Ya, jawaban tidak idealnya kenapa? Karena Daud pun pernah mengalami berbagai macam konflik di dalam masa lalu. Nah, ini pelajaran yang kita bisa dapatkan. Misalnya contoh yang saya dapatkan ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Itu kisah tentang Daud dengan saudara-saudaranya. Ketika Eliab, saya bacakan ayat 28-nya. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Ini kalimat respon Daud kepada kakaknya, kepada abangnya Eliab ini, "Apa yang telah kuperbuat? Aku hanya bertanya saja." Ya, jadi ada sebuah kecenderungan, ini sebuah percakapan yang mungkin diwakilkan hanya satu bagian ini, tetapi saya yakin ini bukan hanya tiba-tiba terjadi, saudara sekalian.
Ya tentu saja di balik semua kisah ini kita tidak bisa tahu ya, tapi kita bisa melihat dan memahami frase kalimat yang dipakai, aku tahu kejahatan hatimu, ayatnya yang ke 28 tadi. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kami? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Ini kakaknya ngomong sama Daud loh. Jadi kakaknya ngomong sama Daud dengan kalimat kejahatan hatimu. Dalam bahasa aslinya dikatakan ini wickedness, yaitu sebuah kejahatan yang bukan hanya sekedar jahat, tapi ini wicked. Jadi kakaknya melihat Daud itu wickedness, kejahatan hati. Nah, ini sebuah gambaran akumulasi yang mungkin tersampaikan gitu ya, terlontarkan oleh Eliab kepada Daud, karena mungkin ada sebuah kehidupan yang tidak sehat dalam keluarga Daud pada saat itu. Dan lagi-lagi ini dikonfirmasi dengan bagian komentar yang lainnya yang dikatakan demikiannya, between the eldest and the youngest of each son was a vast interval, and Eliab regards David talks a mere pride. Jadi antara yang paling tua dengan yang paling muda dari semua anak-anaknya itu, Eliab sebenarnya melihat bahwa ada sebuah kesombongan yang nampak di dalam diri si Daud ini. Ya, ada sebuah kenakalan, ada sesuatu yang jahat yang sebenarnya sudah digambarkan Eliab kepada kakaknya, kepada Daud. Tapi pertanyaannya, apakah memang demikian Daud itu anak yang nakal atau yang jahat? Ya kita tahu lah, tidak ada orang yang tidak berdosa tentu saja. Tapi kita tidak menyoroti keberdosaan Daud pada saat ada di rumah, saudara sekalian. Tapi yang kita soroti adalah relasi antara Eliab dan Daud itu juga menimbulkan banyak luka, ya, banyak sakit hati. Saya tidak tahu juga apakah percakapan dengan Eliab dengan saudara yang lainnya dengan Daud juga baik. Saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti adalah di sini kita bisa belajar salah satu bagian ini saja. Kita bisa mengangkat sebuah kemungkinan yang sangat besar bahwa Daud pun di dalam masa mudanya, di dalam keluarga saat itu tidaklah baik-baik saja. Ada situasi-situasi yang menekan dia sebagai anak yang paling bungsu, yang paling kecil. Jadi kita memahami bagaimana Daud sebagai posisinya anak bungsu harus berhadapan dengan, dalam tanda kutip, quote and quote, arogansi kakak-kakaknya. Nah teman-teman dan saudara sekalian, berapa banyak dari kita hari ini yang masih dikuasai oleh situasi? Tentu saja ini nggak bisa ngomong hanya sekedar relasi di dalam kedekatan profil keluarga kita yang paling dekat. Tapi juga ada banyak hal, misalnya lingkungan pendidikan kita, cara mendidik orang tua kita, pola komunikasi yang sebenarnya ada dalam kultur atau tradisi kita sendiri, ada juga kepribadian, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus melihat bahwa pada waktu Daud mengalami sebuah pergumulan di dalam keluarganya dengan kakak-kakaknya, tapi dia kemudian bisa merespon positif kepada Yonatan, ini memberikan sebuah indikasi bahwa sekali lagi seperti yang saya sebutkan di depan, tidak selalu orang-orang tertentu yang mengalami pelecehan seksual, mengalami bullying, mengalami sebuah luka-luka di dalam masa lalunya, pengalaman-pengalaman yang buruk, itu kemudian menentukan orang itu bereaksi atau memberikan sebuah respon yang negatif terhadap sebuah relasi dalam bentuk apapun. Ya. Tapi saudara sekalian, kita harus pahami seperti ini ya. Memang ada banyak orang yang suka atau tidak suka itu mengalami akumulasi yang terlalu berlebihan. Ya, saya juga bisa memahami konteks itu sehingga dia tidak lagi bisa menjadi manusia sebagaimana dirinya secara utuh, bukan karena dia tidak mau menerima keberadaan kelemahan dirinya, tetapi karena tekanan itu tidak berhenti ya. Maksudnya, dia terus ada di dalam sebuah komunitas yang dalam tanda kutip ya namanya toxic relationship ya. Sebuah lingkungan yang memang beracun. Nah, ini yang juga jadi refleksi saya waktu saya masuk panti rehabilitasi ke-1 dan ke-2. Nah, mulai ada muncul tuh indikasi-indikasi ya yang dilihat oleh konselor. Kenapa kemudian setelah saya sudah tidak pakai narkotika dan keluar, tidak lama kemudian masuk lagi ke panti rehabilitasi. Nah, kelihatannya waktu itu konselor itu menduga, ini sekali lagi ya menduga, bahwa waktu saya pulang ke rumah, perlakuan atau respon orang-orang yang dekat dengan saya itu tidak terlalu positif. Sehingga kemudian saya melihat lingkungan itu menjadi dalam tanda kutip ada beracun, ya tidak terlalu sehat. Ya, walaupun saya nggak bisa menyalahkan mereka juga, tapi yang pasti adalah waktu saya sendiri tidak terlalu siap untuk menghadapi lingkungan
yang kemudian memberikan tekanan-tekanan tertentu, itu membuat saya bereaksi negatif juga. Tapi hari ini kita tidak akan melihat itu, tapi kan melihat Daud pada waktu dia muda dan mengalami sebuah relasi yang tidak terlalu ideal di dalam keluarganya, tapi tetap bisa memberikan respon yang positif. Bagaimana dengan Yonatan? Raja Saul pada saat itu konteksnya adalah sudah ditinggalkan oleh Roh Allah. Kita tidak membahas ini terlalu dalam, tapi yang pasti Raja Saul pada saat itu dihantui rasa takut dan diberikan sebuah banyak tekanan, pressure sebagai raja untuk memimpin bangsa itu.